Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 14 Juli 2026. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini bertemakan dipanggil untuk bertindak. Sebelum kita masuk kepada perenungan pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat hari yang baru. Dan kami berterima kasih untuk suara Engkau pada pagi hari ini, supaya kami terus dituntun, dipimpin oleh kebenaran firman-Mu, supaya iman kami semakin hari semakin diteguhkan. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema dipanggil untuk bertindak. Kita akan membaca, dan saya berharap saudara juga sudah membacanya dari beberapa ayat. Yang pertama Ester 4 ayat 7-8. Saudara membaca dari Markus 6 ayat 14-29, dari Mazmur pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga, dan Kisah Para Rasul 9 ayat 1-22. Izinkan saya membaca dari Ester 4 ayat 7 yang berkata, Mordekai memberitahukan kepadanya segala yang dialaminya dan juga jumlah uang yang dijanjikan Haman untuk dimasukkan ke dalam perbendaharaan raja sebagai ganti pembinasaan orang Yahudi. Perenungan kita pada hari ini dalam kehidupan orang percaya. Ada saat-saat ketika kita diperhadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Kita dapat memilih diam demi kenyamanan dan keamanan diri, atau mengambil langkah iman untuk melakukan kehendak Tuhan meskipun ada risiko yang harus ditanggung. Banyak orang ingin melihat perubahan terjadi, tetapi tidak semua orang bersedia membayar harga untuk menjadi bagian dari perubahan tersebut. Kitab Ester memperlihatkan sebuah kisah yang sangat relevan bagi kehidupan kita saat ini. Bangsa Yahudi berada dalam ancaman pemusnahan akibat rencana jahat Haman. Di tengah situasi yang mengerikan itu, Tuhan menempatkan dua pribadi yang dapat dipakainya, yaitu Mordekai dan Ester. Mereka bukan orang yang sempurna, tetapi mereka bersedia mengambil tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Ester memiliki posisi yang nyaman sebagai ratu di istana. Mordekai dapat saja memilih untuk berdiam diri dan menerima keadaan. Namun keduanya memilih untuk bertindak. Mereka rela mengorbankan kenyamanan, keamanan, bahkan mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan umat Tuhan. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa Tuhan seringkali menempatkan kita pada posisi tertentu bukan hanya untuk menikmati berkat-Nya, tetapi juga untuk menjadi alat-Nya dalam membawa kebenaran dan pertolongan bagi orang lain. Mengapa Ester dan Mordekai berani? Yang pertama, keberanian mereka lahir dari kepedulian terhadap umat Tuhan. Filipi 2 ayat 4 berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam Ester 4 ayat 7-8, Mordekai tidak menutup mata terhadap penderitaan bangsanya. Ia menyampaikan dengan jelas kepada Ester tentang ancaman yang sedang dihadapi seluruh orang Yahudi. Ia tidak memilih sikap masa bodoh. Kepedulian yang sejati selalu mendorong seseorang untuk bertindak. Orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri akan cenderung menghindari risiko. Namun orang yang mengasihi Tuhan dan sesamanya akan rela keluar dari zona nyaman demi menolong orang lain. Nah, hal kedua, mereka berani karena percaya pada kedaulatan Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mordekai percaya bahwa tidak ada kebetulan dalam rencana Tuhan. Ester tidak menjadi ratu secara kebetulan. Tuhan menempatkannya di posisi itu untuk sesuatu tujuan yang lebih besar. Keyakinan akan kedaulatan Tuhan memberi keberanian kepada mereka. Mereka sadar bahwa hidup mereka ada di tangan Tuhan. Karena itu mereka tidak dikendalikan oleh rasa takut terhadap manusia. Seringkali kita takut bertindak karena merasa tidak mampu, takut gagal,
atau takut kehilangan sesuatu. Namun ketika kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita dapat melangkah dengan iman. Nah, ketiga, mereka berani karena mengutamakan kehendak Tuhan daripada keselamatan diri. Ester 4 ayat 16 berkata, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Sebagai ratu, Ester tidak dapat sembarangan menghadap raja. Hukum kerajaan Persia menyatakan bahwa siapapun yang menghadap raja tanpa dipanggil dapat dihukum mati. Namun setelah berpuasa dan mencari Tuhan, Ester mengambil keputusan yang luar biasa. Perkataan ini menunjukkan bahwa Ester lebih mengutamakan kehendak Tuhan daripada keselamatan dirinya sendiri. Ia sadar bahwa menaati Tuhan kadang-kadang membutuhkan pengorbanan. Nah, keempat, mereka menggunakan pengaruh yang Tuhan berikan untuk melakukan yang benar. Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Ester memiliki pengaruh yang tidak dimiliki orang lain. Ia adalah ratu. Posisinya memberinya akses kepada raja yang dapat menentukan nasib bangsanya. Mordekai memahami hal ini dan mendorong Ester untuk menggunakan pengaruh tersebut bagi tujuan Tuhan. Kedudukan Ester bukan sekedar kehormatan pribadi, melainkan sarana pelayanan. Refleksi kita pada hari ini, saudara. Ketika kita setia menggunakan pengaruh yang Tuhan percayakan untuk melakukan yang benar di hadapannya, Tuhan dapat memakai hidup kita menjadi alat keselamatan dan berkat bagi banyak orang. Demikian renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kami pengharapan dan memberikan kami kekuatan supaya iman kami adalah iman berani untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami terus Engkau pakai Tuhan menjadi alat-Mu di tangan kuasa-Mu, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.